Juventini, pekan ini Juventus akan menghadapi tantangan yang gak mudah. Kita akan bedah taktis rahasia Como asuhan Cesc Fabregas, apa Hmm. yang bikin banyak tim Serie A kewalahan, apa yang harus Juventus lakukan untuk mengatasi build up 3-2 mereka, dan yang paling penting, apakah Tudor akan memainkan formasi baru untuk mengakhiri puasa kemenangan kita? Hmm. Semua jawabannya nanti kita akan bahas bersama-sama dengan aku Sekar Nasri dan ada dua narsum kita yang keren-keren pada hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Ada Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo teman-teman suara Juventini, si Komo mau lewat ya. Salam semuanya, kita ngomongin Juventus lagi. Oke, halo, halo, halo. Dan yang kedua ada halo Mas Genta. Halo Sekar. Ya, Selamat malam teman-teman event ini. Salam dari Sudimara. sedih marah. Oke, gimana nih perasaannya Sudimara. Mas Riki, Mas Genta? Apakah masih terbawa kegalauan terhadap timnas kita? Wah, Udah. gimana Gen? Aja Karena nih. Karena soalnya ini agak sulit ya, pembahasan kita teknis nih. Kita harus fokus dulu nih, jangan sampai ada kegalauan-kegalauan. Gimana? Oke ya? Aman ya? Ah, sudahlah Sekar sudah terjadi juga ya kan. Jadi kita Aman. Dia jalani aja jangan sampai Tudor juga menyusul. Oh, ngancem ceritanya. Oke. karena Oke. Mhm. karena itu semua sudah menjadi takdir Sekar. Oh gitu. Iya, takdir. Oh, Benar kan? begitu bukan Bu Genta? Kita Tak. menantikan takdir Tudor juga nih. Itu Gimana? dia Bu Genta. Oke. Takdir Tudor. Akan kita temukan di pembahasan kita berikutnya ini ya. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, aku mau ngingetin jangan lupa like, subscribe channel Suara Juventini yang pastinya join membership kita untuk bisa berkesempatan ngobrol bareng kita ya di online maupun di offline di podcast gitu ya. Dan aku mau ingetin juga kita sekarang udah ada barcode gitu ya buat Hmm. teman-teman Suara Ye ye Juventini ye. bisa Numbang, numbang. sawer gitu ya. Sawer, sawer, Untuk sawer. Mari, support mari. channel kita biar bisa selalu eksis memberikan Ye. informasi terupdate seputar Juventus. Aku udah nyumbang ya tadi Sekar. Oke, nanti aku catat ya. Hmm. Mas Genta Oke. udah belum? Udah kan sama kamu? Oh langsung Ayo ya? Gen, 10 juta Gen dapat itu. Ya lanjut Gen. Kok gitu sih? Oke, kita langsung masuk ke topik pertama nih ya. Seputar perf- perbandingan performa kedua tim antara Como Ya. dan Juventus nih. Pekan ini kita akan saksikan duel antara dua tim yang trennya cukup positif ya, baik Como maupun Juventus sama-sama belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Como kini duduk di peringkat ke-8 tampil mengejutkan dengan pendekatan progresif dari Cesc Fabregas gitu ya. Sementara Juventus meski berada di peringkat ke-5, kita 5 besar nih ya, tapi masih mencari Hmm. konsistensi dengan 5 hasil imbang beruntun alias Bianco Seri. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang akan kita lempar nih ke dua pundit kita ya. Dengan performa stabil Como dan tren draw-nya Juventus, siapa nih kira-kira yang lebih siap memanfaatkan momentum? Tim muda yang bisa kita bilang berani menyerang atau tim berpengalaman dengan sistem yang lebih disiplin gitu kira-kira. Oke, kita lempar dulu ke Mas Riki. Silakan, Mas. Oke, ini dia pertanyaannya. Komo jelas lebih siap Sekar ya. Oh ya, gitu sih. Como jelas lebih siap dibandingkan dengan Juventus. Kenapa kayak gitu? Karena memainkan 6 match, 2 menang, 3 imbang, 1 kalah. Hebatnya menangnya lawan dua tim yang lumayan nih Sekar. Lazio dan Hmm. Fiorentina. Coachnya Fabregas lagi oke, strikernya Morata, gelandangnya Nico Paz lagi naik daun, dia udah cetak 3 gol, 3 assist di Serie A. Jelas Hmm. Como saat ini menjadi ancaman ya sekarang. Jadi kalau lengah dikit aja Juve bisa beda cerita nih besok nih. Gitu. Masalahnya adalah kenapa dibilang Como yang lebih siap? Karena Juve tampil dalam kondisi yang kurang menguntungkan saat ini sekarang. Karena 3 kali imbang di 3 match terakhir di Serie A, terus ditambah lagi, sorry, iya benar, 3 kali imbang di 3 match terakhir di Serie A, ditambah lagi 2 kali imbang di 2 match terakhir di UCL. Hmm. Berarti total sudah 5 kali imbang beruntun di all competition. Ditambah lagi Bremer cedera pula.
satu-satunya orang atau pemain yang paling konsisten yang dimiliki Juve saat ini gitu. Sebuah kerugian besar dimiliki Juventus gitu. Jadi pertandingan ini nanti menurut gua akan ditentukan oleh bagaimana Tudor membangun kembali tim ini gitu ya. Sekarang hasil 5 kali imbang beruntun harus dilupain. Tudor harus move on, menemukan kembali ramuan terbaru untuk pertandingan lawan Como nanti dan harus bisa diaplikasikan dengan baik oleh para pemain dia di lapangan nanti gitu sih. Jadi intinya move on dan teruslah berlari Juventusku. Semangat. Oke, meskipun eh langsung memilih pasti Como nih yang lebih siap gitu ya, tapi tetap ada semangat untuk Juventus. Kalau Mas Genta gimana nih? Sependapat dengan Mas Riki atau ada opini lain? Sangat sependapat, makanya aku nambahin banyak karena kita tahu kan nih Como sama Juventus ini peringkatnya deket banget. Itu Ya, sebenarnya agak yang jadi hampir mencatat sejarah tuh sebenarnya di Komonya gitu kan. Karena Como kan kalau sepengetahuanku bukan tim papan atas gitu. Kalau ya. Juve mungkin di awal musim masih lima besar itu masih wajar lah. Nah, Hmm. tadi benar Ricky bilang bahwa yang Como tuh lebih siap. Kita yang sebenarnya harus sangat waspada gitu karena Como ini tim kayak mereka nih kalaupun habis bensin itu nggak mungkin di medio sebelum Desember gitu. Pasti mereka habis bensinnya baru di Januari atau Februari gitu. Jadi sekarang ini lagi kencang-kencangnya. Nah, ini bahaya sebenarnya buat Juventus gitu. Apalagi ya tadi udah disebutkan juga kita Bremer cedera, terus Bianco Seri juga. Ini sangat berat sih. Dan ya nggak tahu punya feeling gue ke Juve tuh kalau main di Indonesia jam setengah 6 sore gitu Bahaya ya. suka nggak bagus. Oh, Iya, gitu ya? dari dulu tuh lawan Fiorentina beberapa aku inget Iya. tuh main sore di Indonesianya ya. Itu kurang Iya. bagus. Nggak tahu kenapa. Beli Como nanti panas kan tuh di samping apa sih danau ya tuh ya ke stadionnya. Gitu. Kalau main jam 9 malam masih bagus di Indonesianya Hmm. gitu. Tapi kalau udah main jam setengah 6 sore itu suka kurang nggak tahu tuh mitos atau gimana tapi emang Yang faktanya paling begitu. sebel tuh kalau main setengah tiga ya, Gen. Oh, Setengah 3 pagi. Kasihan fansnya ya, Gen. Iya, setengah tiga pagi. Iya, Udah itu dia. fisik terkuras, mental kena juga, Gen. Kalah lagi kan atau imbang gitu kan. Ngeselin ya, Gen. Iya, makanya itu nggak dipedulikan tuh kita fans-fans lokal Indonesia tuh oleh Serie A. Jadi kita dukung IPL aja. Eh, gitu sih. Oke, masih sependapat gitu ya dari hmm, Mas Riki. Kalau kita mungkin betul. ini masuk lebih teknis gitu ya, kita bedah sedikit lah lebih dalam mengenai Hmm, Como, di mana Fabregas ini telah mengubah mereka tuh menjadi salah satu tim dengan apa ya struktur build up paling rapi di Serie A lah bisa dibilang gitu. Mereka mengandalkan formasi betul. 3-2 di fase awal serangan yang menempatkan 5 pemain di area tengah. Katanya sih tujuannya adalah menciptakan overload di lini sentral dan memaksa lawan membuat pilihan sulit. Nah, ini adalah bentuk permainan yang mungkin bisa saja mengancam Juventus, terutama jika Bianconeri terlalu agresif menekan tanpa struktur rest defense yang solid gitu ya. Nah, maka pertanyaannya nih untuk para pundit, kalau Juventus harus menyesuaikan bentuk pressingnya menghadapi struktur build up 3-2 milik Como ini gimana yang harus dipersiapkan Juventus? Apakah Juventus perlu menekan tinggi dengan resiko ruang di belakang? Jadi ada dua opsi ya. Dan yang kedua justru menunggu di blok menengah gitu. Nah, ini agak teknis nih. Kita ke Mas Riki, silakan Mas. Oke, Sekar, nih, ini tantangan sebenarnya Sekar ya, karena untuk menghadapi struktur build up 3-5-2 yang cair dan berpusat dari lini tengah, asuhan Cesc Fabregas ini kan si Como ini kan memang selalu bermain dengan struktur build up 3-5-2 nih. Kita Hmm. butuh taktis yang cerdik gitu ya dari Tudor ya. Juventus kemungkinan akan perlu melakukan kombinasi pendekatan yang disesuaikan dengan fase pertandingan dalam situasi bola gitu. Jadi Juventus optionnya cuma satu Sekar, high press. Ya, pressing tinggi, gimana caranya dua penyerang kita di garis depan tuh coba untuk ngepres pemain lawan, back-backnya Como, supaya mereka bisa melakukan kesalahan umpan panjang gitu ya, yang mungkin bolanya nanti bisa direbut lagi sama kita gitu. Itu yang pertama, Juventus harus gunain dua penyerang kita, atau mungkin nanti bisa satu penyerang dan satu attacking midfielder untuk neken tiga back Como gitu. Sementara gelandangnya kita yang mungkin nanti bermain mungkin ya Locatelli atau McKennie ya karena kan Kevin Turam katanya belum belum sembuh banget ya. Jadi
gelandangnya kita itu harus jaga ketat tuh dua pivotnya yang biasa terima bola di lini tengah gitu. Jadi pemain sayap Juve udah harus blokir umpan ke back sayap Como atau nutup celah di lini tengah. Gitu sih. Itu yang bisa kita manfaatkan nanti untuk nge-pressing build up 3-5-2 ala Como yang sering mereka tampilkan di beberapa pertandingan terakhir. Gitu sih. Jadi high press tinggi, coba untuk nge-press bola di mana sebelum bola dialirkan ke lini sayap atau ke pivotnya mereka, bola udah harus kena duluan. Kayak gitu sih, Scar. Intinya sih sampai saat ini itu dulu deh. Oke, nah kalau dari Mas Ricky High Press, dari Mas Genta apa nih Mas kira-kira yang bisa disiapkan? Ya, aku mungkin agak general dikit. Kalau teknis tadi udah lebih ke kayak ya memang Como ini kan atraktif gitu. Satu kata buat Como di bawah asuhan Cesc Fabregas itu adalah atraktif. Nah, sebenarnya Juventus malah menurutku agak kebalikannya karena apa ya? 5 hasil seri yang didapat Juve belakangan ini tuh menurutku adalah kekurangannya salah satunya adalah soal atraktif itu. Jadi gimana kita nggak bisa ngekill the game gitu. Kita benar-benar bermain dengan pola yang menurutku pergerakannya kaku ketika mentok tidak bisa mencari celah lain. Kalaupun ada celah adalah pergantian-pergantian pemain yang ajaib dan hasilnya bisa mencetak gol. Tapi secara permainan sih menurutku Juventus tuh belum bisa eh, terutama dalam yang match terakhir ya untuk kill the game gitu. Makanya kita seri terus. Nah, kalaupun memang kita meladeni Como gitu dengan main terbuka, tetapnya resikonya besar gitu. Tapi memang kayaknya harus dilakukan karena memang nggak ada sejarahnya juga gitu. Kita lawan Como walaupun away terus kita mainnya tiba-tiba bertahan gitu. Jadi kita harus ladenin gitu. Tadi kalau Ricky bilang dengan pressing dan lain sebagainya itu oh ya patut dicoba gitu. Tinggal masalah ya ini lagi ya kita sadar lah Juventus sekarang tuh bukan Juventus super ala 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke belakang lah. Gitu. Jadi kalaupun kita bagus di awal, apakah itu akan konsisten selama 90 menit? Taktik itu dengan pemain yang ada, stok yang ada masih jadi tanda tanya gitu. Jadi kan kalau menurutku kunci sukses sebuah tim juara Champions League lah, liga atau apapun itu adalah konsistensi sebenarnya. Nomor satu itu. Jadi kalau kita ngegas di awal doang, 5 match awal atau babak pertama doang, itu kayaknya deg-degan juga gitu. Apalagi lawannya Como yang lagi sangat percaya diri. Jadi kita lihatlah uh, apakah bisa konsisten nih Juve nih menerapkan taktik yang tadi Bung Riki bilang. Karena gue sih setuju gitu bahwa kita nggak bisa nggak ladenin Como, harus kita ladenin. Dari sejarahnya lah kita lawan Como gitu tiba-tiba jadi kayak menghadapi Madrid gitu, Oh nguatin gitu. pertahanan ngapain? Iya betul. Ini sebenarnya Gitu. tadi aku nyinggung sesuatu sebenarnya Skar karena kita coba perhatikan, kita coba throwback ke belakang lagi di beberapa pertandingan yang dijalani Juventus terakhir-terakhir ini. Gua tuh melihat Hmm. striker-striker kita tuh cukup malas untuk melakukan high pressing gitu. Hmm. Saat pemain lawan melakukan position ball di lini belakang, harusnya pemain kita dari lini depan itu udah harus siap untuk high pressing. Supaya apa? Supaya bola nggak keburu masuk ke tengah gitu. Tapi di beberapa pertandingan terakhir ini yang selalu melakukan high pressing tinggi itu yang paling konsisten itu cuma Dusan Vlahovic. Sisanya tuh nunggu semuanya gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya mereka cuma bisa nunggu doang, yang gak usah jadi striker gitu. Striker nunggu bola doang yang ngapain? Di sistem skemanya Tudor yang sekarang, semua pemain kan harus gerak. Dia nggak bisa diem di satu tempat gitu. Jadi aku sih maunya maunya high pressing tinggi sebelum bola masuk ke zona tengah gitu supaya bisa direbut duluan. Juventus bisa melakukan Hmm. counter attack dengan bagus gitu sih Skar. Hmm. Tapi kalau selain high pressing gitu ya Mas Riki, apakah Juventus ini juga, mungkin ini pertanyaan yang kedua juga ya, apakah Juventus perlu melakukan man marking terhadap dua pivot Como gitu ya, atau lebih efektif menjaga zona agar nggak ketarik keluar oleh gerakan tarik ulur pemain Como? Hmm. Oke, kalau kalau high pressing sebenarnya udah menjawab ya sekarang menurutku ya karena high pressing membuat pergerakan dari setiap pemain lawan itu menjadi tidak bebas, menjadi tidak asik gitu ya. Cara mereka memainkan bola akan terbatasi. Otomatis kita tidak perlu melakukan man to man marking sebenarnya kalau high pressingnya udah berjalan dengan bagus gitu. Kalau
ibaratnya kalau kata anak bola sekarang jangan ambil sekali gitu, jangan ambil sekali lewat lu pasti gitu. Ibaratnya kayak gitu sekarang. Jadi kalau misalnya lu main high pressing juga jangan diambil sekali gitu. Coba dibayangin dulu high pressing yang penting di press terus backnya gitu. Karena kita mengingat Komo kan suka main lewat tengah ya. Kalau misalnya kita lihat di beberapa pertandingan terakhir Komo, coba untuk blokir jalur umpan ke pivotnya mereka dan gelandang serang mereka itu pasti udah jadi prioritas utama Juve gitu. Jadi maksudnya sebelum bolanya nyampe ke tengah itu udah harus dibatasin duluan kayak yang tadi aku bilang gitu supaya bolanya nggak nyampe ke tengah dulu gitu. Kalau berhasil Juventus akan coba merebut bola di area berbahaya dekat gawang Como gitu menciptakan peluang mencetak gol gitu sih Skar. Pada akhirnya sebenarnya gini, pada akhirnya inti dari kunci keberhasilannya sebenarnya ada pada koordinasi sih ya, koordinasi, disiplin, pengambilan keputusan yang tepat gitu dari para Hmm. pemain. Dan satu lagi nih yang sering banget Adi omongin, eh Tudor itu harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan apapun yang terjadi di lapangan, terutama pada taktik yang dilakukan oleh lawan. Gitu, misalnya kalau misalnya lawan udah melakukan perubahan taktik ya Tudor harus coba untuk melakukan penyegaran gitu. Oh, ada yang berubah nih dari taktik lawan gitu. Dia harus coba untuk beradaptasi dengan taktik lawan juga gitu. Dan itu sering banget terjadi di beberapa pertandingan terakhir Juventus. Juventus telat untuk melakukan adaptasi perubahan taktik saat lawan udah berubah gitu. Itu yang membuat kita sering kebobolan di menit-menit akhir, Skar. Gitu sih. Ya, makanya kalau Juve itu bener gue setuju banget taktik tuh sebenarnya Tudor nggak miskin taktik sih emang cuman memang dia beberapa kali melakukan pergantian pemain yang cukup krusial gitu. Ya Ya, itu tapi nggak bisa dia tolong itu ya, nggak Jan. Hah? Ketolong itu ya. Kalau iya 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 kayak Adzik gitu kan waktu golin non Iya. Inter itu kan berhasil tuh dia cuman ya itu nggak bisa dijadikan patokan bahwa eh, Juve bisa jadi apa lepas dari tekanan dan lain sebagainya sih itu benar-benar nomor satu tetap harus taktik gitu. Oke, tapi berarti intinya Hmm. jangan terlalu kaku gitu ya, Tudor, lebih catch Iya up. dong. Oke. Betul. Nah, ini mungkin Tuh. berhubungan dengan pembahasan kita berikutnya. Ini katanya Tudor akan menyiapkan, bahkan sudah tengah menyiapkan gitu ya, taktik Hmm. baru nih untuk mengatasi masalah ofensif katanya. Ini mungkin menjawab keluhan Mas Riki, Mas Genta, dan Mas Adi gitu ya. Jadi menurut Hmm. Turan, Gimana? katanya sih Tudor akan menggunakan 3-5-2, tapi dengan penyesuaian signifikan di mana Yildiz akan diposisikan lebih dalam sebagai attacking midfielder gitu ya di belakang dua penyerang. Nah, langkah ini mungkin diharapkan Tudor bisa membuat Yildiz lebih bebas berkreasi gitu ya, jadi nggak kaku. Kita tahu bahwa sistem 3-4-2-1 yang digunakan selama ini mungkin belum maksimal dan Juventus masih terus mencatat 5 hasil imbang beruntun. Artinya belum Hmm. memuaskan gitu ya. Nah, ini tentunya memunculkan dua pertanyaan besar dengan adanya perubahan taktik ini. Apakah perubahan ke formasi 3-5-2 ini bisa menjadi solusi nyata gitu ya bagi kebutuhan kebuntuan sih lebih tepatnya ofensif Juventus, terutama untuk mengakomodasi Openda dan Jonathan David secara bersamaan. Dan kedua, gimana nih prediksi starting 11 yang dipersiapkan Tudor dalam menghadapi Como nanti? Sekaligus dijawab boleh langsung dari Mas Riki lagi deh. Silakan Oke, Mas. sistem 3-5-2 sebenarnya memungkinkan Juventus untuk menurunkan dua penyerang tengah sekaligus ya Sekar. Betul, betul. Yang notaben sampai saat ini Juventus sangat tidak sering memainkan dua striker sekaligus di dalam satu game. Gitu. Betul. Biasanya perubahan striker itu terjadi biasanya di menit-menit 70-an, apalagi kalau udah ketinggalan. Nah, itu baru biasanya masukin dua striker sekaligus. Nah, kalau memang si Tudor mau coba untuk mengubah formasi ke 3-5-2 sebenarnya aku sangat setuju sekali gitu. Sekaligus ini bisa menebar ancaman sebenarnya Sekar gitu ya. Meningkatkan peluang mencetak gol dari umpan silang atau umpan terobosan karena punya dua striker yang punya naluri mencetak gol yang tinggi nih. Ya kan Hmm. kita punya Dusan Vlahovic, kita punya Jonathan David, Luis Openda gitu. Naluri golnya tinggi, bisa jadi kombinasi yang mematikan juga di lini depan gitu. So kenapa nggak pernah dicoba gitu sih. Jadi aku sih setuju-setuju aja dengan sistem 3-5-2 gitu. Nah, sedangkan kalau dari 3-4-1-2 yang selama ini dimainkan sama Juventus, sorry, 3-4-2-1 yang selama ini dimainkan sama Juventus, itu kan selalu menggunakan satu ujung tombak kan. Dan yang dimanfaatkan dari setiap pertandingan selalu cuma dua orang. Tahu nggak siapa? Coba tebak. Yildiz Conceição. Udah. Itu Eh, kan, selalu sao. itu kan.
Hmm. Nggak ada yang lain gitu. Nah, kalau dari sistem 3-4-2-1 ini, Yildiz memang punya peranan sangat penting ya. Dia meningkatkan serangan Juventus banget gitu. Conceição juga punya ruang gerak yang lebih bebas di belakang striker tunggal. Biasanya kalau nggak diisi David, ya Dusan Vlahovic gitu atau Luis Ovenda gitu kan. Tapi Ovenda juga belakangan ini jarang banget jadi striker utama gitu sih. Jadi dengan Ya. posisinya yang lebih sedikit di dalam formasi 3-5-2, sebenarnya Yildiz bisa jadi penghubung yang penting gitu loh sekarang antara lini tengah dan lini depan gitu. Yang mana Yildiz bisa membantu para striker itu untuk membuka ruang lebih dalam gitu loh, menciptakan peluang lebih banyak untuk cetak gol gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke Yildiznya, sebenarnya kalau lebih cocok Yildiz main di posisi apa sih? 3-4-2-1. Karena dia udah melahirkan banyak gol di posisi ini gitu. Tapi dengan formasi ini Juventus 5 pertandingan terakhir gagal menang. Jadi gimana Gen? Baiknya gimana? Lu mau lihat Yildiz main bagus sama Juventus menang? Nah, itu susah dijawab tuh Gen pertanyaannya Gen. Intinya sih sebenarnya yang gua mau Yildiz bisa main bagus, formasinya Hmm. tepat, Juventusnya menang gitu sih, Skar. Hmm. Dan untuk line up ya, line up sepertinya formasinya akan sama feeling aku ya, bukan 3-5-2. Feeling gue akan tetap 3-4-2-1 Sekar di Gregorio di penjaga gawang, lini belakang Pierre Kalulu, Federico Gatti sama Lloyd Kelly. Tengahnya mungkin Manuel Locatelli sama gue sih pengennya Kepren Turam tapi sepertinya nggak tahu mungkin bisa diganti sama Weston McKennie. Sayapnya Andrea Cambiaso sama Joao Mario ya gue pengen buat Joao Mario main gitu tapi nggak pernah dimainin kesel banget. Terus gelandang serangnya ya paling Kenan Yildiz sama Conceição. Depannya gue sih berharapnya Dusan Vlahovic yang main ya. Karena cukup dengan Jonathan David dan sorry banget nih Gen. Apa? Harus Dusan Vlahovic yang main Gen kalau gue Gen. Iya dia lagi Dusan malah Vlahovic. dia gimana ya? Ya lanjut Iya. dulu. Karena Ah. gue butuh striker pekerja keras dan gue melihat Dusan Vlahovic cukup bekerja keras untuk bisa ngepressing lawan gitu. Jadi gue suka dengan Dusan Vlahovic saat ini gitu. Jadi itu sih starting line up 3-4-2-1 dari Ricky. Starting ambis dari Ricky gitu ya. Oke. Hmm. Kalau dari Mas Genta gimana nih menanggapi perubahan formasi dan juga starting line up? Kalau starting lineup sih ya mostly setuju gitu karena berangkatnya adalah ya sebenarnya Dusan Vlahovic ini kan menurutku malah salah satu start terbaik dia di Juventus yang musim ini gitu. Biasanya dia nggak pernah tuh pertama-tama di ngegas banget walaupun ya sekarang beberapa match terakhir juga udah nggak bisa jadi penolong Juve ya. Tapi kayaknya dia ada motivasi untuk menunjukkan bahwa gue orang lama gitu kan di Juve bukan berarti gue kalah bersaing dan gue juga melihat bahwa striker-striker yang didatangkan Juve itu masih belum bisa menunjukkan sih. Ya gini deh, kalau kita tarik mundur ke belakang kan Mercato Juve ini kalau mau dibuat dihitung bersama apa diperingkatin dengan raksasa Serie A lainnya menurutku paling bawah ya. Hmm. Strategi Mercato terburuk sih ya Juve gitu. Beli pemain buat setahun doang, ntar lihat bagus apa enggak, perpanjang apa enggak. Akhirnya kalau Muniani yang Kalau perfect banget Muani, musim lalu kalau nggak ada Muani, duit. Kalau Munani, kalau nggak ada Muani, duit. Kalau Muani, ah, kalau Muani, nah itu nggak ada duit buat ngenembus. Jadi emang Mercato terburuk Juve era sekarang gitu. Nah, jadi ketika Yudusan akhirnya dia mencoba, mungkin dia sadar juga bahwa ya striker yang datang sama gue mungkin 11-12 lah gitu. Jadi gue setuju kalau Ricky mau mencoba lawan Como ini ya Dusan aja gitu. Gue setuju karena mungkin kan nanti ada Champions League minggu depan. ya, Ya. Mungkin pemain-pemain mahalnya Juve itu buat di Champions League bisa juga gitu. Jadi Dusan dikasih lawan lokal nih, lawan Como gitu. Gitu. Nah, kalau untuk formasi lainnya yang misalnya Yildiz tadi ya Yildiz emang kayaknya main di mana lagi umur-umur segernya main di mana aja mungkin ada potensial main bagus dan cantik gitu. Jadi mungkin kalau dia taruh di belakang striker pun kalau memang tujuan Tudor untuk kemenangan naruh dua bomber Yildiz di belakangnya menurut gue sih bisa works aja gitu. Tinggal itu kan works saja itu kan ada dikasih tanda kutip ya bahwa harapan semua Juventini gitu semua formasi yang dia perencanakan ya berhasil tapi kalau pada kenyataannya kita lihat nanti tuh aja sih gue pokoknya ya sebenarnya kalau basically seorang Juventini support support aja gitu kan dan berdoa berdoa aja tiap match.
Tapi kan kita lihat aja. Sekali lagi tapi Tudor bukan pelatih pintar gitu. Jadi kita lihat aja. Semoga aja bagus. Oke, semoga bagus. Semoga Balik ke bagus. semangat ya. Kita bisa berharap nih. Iya, iya. Oke. Jadi Nah, itu gini dia. Sekar, bentar aku nambahin dikit. Takutnya Oke. nanti si Genta diserang netizen, takutnya nanti. Biarin Jadi aja. maksudnya Genta tadi tuh kenapa Juventus melakukan start yang buruk dalam transfer pemain musim ini tuh maksudnya yang didatengin memang banyak Sekar. Cuman kan nama besarnya yang mana gitu kan. Kalau Tujuh, misalnya kita itu maksudnya. kita Benar-benar. ikutin kita mainan tiring tiring pemain top nih Sekar, mungkin dia ada di tiring 3 tiring 4 gitu, bukan striker kelas dunia kayak contoh ya, contoh kita nggak ngomongin soal duitnya deh ya, Juventus kalah pasti duitnya sama tim-tim ini gitu. Contoh kayak Manchester City datengin Erling Haaland ya kan, mencetak 20-30 gol di Liga Jerman, atau siapa lagi Gen, Barcelona datengin Lewandowski gitu, mantan pemain Bayern Munchen yang hampir dapat Ballon d'Or kan, ya Legenda kayak lah udah gitu-gitu kan. statusnya ya. Iya makanya tiringnya beda Scar gitu. Jadi mungkin yang datang banyak, Jonathan David, Luis Openda gitu. Jonathan David itu free transfer dan gak ada yang ngantri Scar, makanya Juventus dapat aja gitu. Kan kita suka hidden gem kata Mas Rocky, Mas emang. Makanya taktiknya kayak gitu, mainnya Aja kontrak dong, dulu aneh. setahun. Kalau oke beli, kalau nggak oke ya nggak ada ruginya gitu. Oke. Ya, itulah ya keadaan yang sekarang Ya. Juventus. Karena kalau si Kolo itu sejelek-jeleknya dia adalah Ya, alumni final World Cup gitu ya, kan. Iya. Nah, betul. gitu. Jadi ya sebenarnya dia secara grade sih oke lah. Betul, dan sebenarnya waktu itu kalau Muani kenapa harganya mahal ya karena belinya PSG pertama juga mahal. Kedua memang Hmm. punya prospek cerah juga Scar. Dia pemain muda dan punya potensi untuk menjadi pemain besar gitu. Hmm. Kayak Osman Dembele mainnya mirip-mirip ya Gen ya. Jadi siapa Betul. tahu nasibnya bisa kayak Osman Dembele gitu. Cuma sayangnya Juventus nyanyain kesempatan itu aja sih Scar gitu. Mungkin karena uang juga sih. Ya, di luar konteks topik kita, kita tetap berharap untuk Mercato harus lebih bagus Betul. lagi gitu ya, Mas Genta. Iya, Pilihannya kita menunggu bintang-bintang sesungguhnya gitu. Satu betul, aja pun jadi gitu ya. Oke. betul. Nah, itu dia Iya. teman-teman Suara Juventus ini pandangan dan prediksi dari para narasumber kita pada hari ini. Kita sudah membedah potensi bahaya, bahaya taktik Fabregas dan solusi krusial yang harus disiapkan. Terus untuk formasi mungkin waktu yang akan membuktikan apakah 3-5-2 ini benar-benar menjadi kunci. Itu pun kalau dipakai ya Hmm. nanti hari Minggu. Oke, Iya. teman-teman. Nanti ini terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya. Tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar dan sampaikan analisis singkat mengenai kunci kemenangan Juventus di laga ini. Kita tunggu ya opininya nih. Dan sekali lagi aku ingetin jangan lupa dukung terus channel Sura Juventus ini dengan like, share, dan pastikan kalian sudah subscribe. Kalau kalian Hmm. merasa video ini bermanfaat, jangan ragu juga untuk join membership untuk gabung dengan kita di sini atau scan QR kode traktiran kita untuk Yeay, support channel Suara Juventus transfer, ini. transfer. Yeay. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Fino alla fine! Forza Forza Juve! Forza Juve. Juve.